Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan ibadah ini. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap saya dan saudara sekalian. Mari kita satukan hati berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kita. Pertolongan kami datangnya daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah berkat Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Hati kami limpah dengan syukur di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau yang sudah mengaruniakan kehidupan dan keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sebagai anggota tubuh Kristus beribadah kepada Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang dengan iman, datang dengan pengharapan, Engkau akan melawat kami, Engkau akan memberkati kami, dan biarlah suasana surgawi yang melingkupi setiap kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa hikmat marifat dari Tuhan memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu dan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam pekerjaan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati, maupun di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan terus boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Awal hingga pada akhir ibadah ini kami mau serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh ibadah ini. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa. Meskipun pada ibadah kali ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita hanya lewat YouTube gitu ya, ibadah online. Tapi saya yakin dan percaya sukacita dan damai Natal selalu melingkupi kita bersama dengan keluarga. Mari untuk memulai kita akan menyanyikan satu pujian bahwa Dia lahir untuk kami dan Dia yang menyelamatkan kita. Amin.
memuji nama Tuhan. Mari kita semua yang ada di rumah berkumpul bersama keluarga, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Amin. Berada
berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, agar supaya kami dapat menangkap setiap isi dari kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya sepanjang kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu ini, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami semua sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya kalau hari ini saudara dapat beribadah, sekalipun ibadah di rumah masing-masing, tetapi kita yakin bahwa Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang makna Natal yang sesungguhnya. Untuk melandasi pemberitaan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini Natal itu hanya diidentikan dengan kemeriahan, dengan hadiah-hadiah. Semua harus serba baru, saudara-saudara, dan bahkan di negara-negara Eropa, Natal hanya sebatas datangnya Sinterklas yang membawa banyak hadiah untuk anak-anak. Saudara-saudara, makna Natal yang sesungguhnya bukan terletak kepada semuanya itu. Natal itu adalah bukti kasih Allah kepada dunia. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal yang sesungguhnya itu adalah bukti nyata kasih Allah yang besar kepada dunia. Bukti nyata kasih Allah yang besar kepada manusia, saudara-saudara, sehingga Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang tidak terbatas, Allah yang kekal, yang tidak ada akhirnya, mau berinkarnasi, atau dia mau menjelma menjadi manusia yang sangat terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia dikandung oleh wanita yang sangat sederhana, dan dia lahir di kandang yang kotor dan berbau. Saudara, inilah bukti kasih Allah, sehingga Allah mau berkorban, meninggalkan segala kemuliaannya, berkorban untuk manusia. Saudara, ada seorang santa yang bernama Santa Agustin. Saudara, dia menciptakan satu puisi yang indah, yang menggambarkan tentang pengorbanan Allah oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, sehingga Allah mau meninggalkan segala-galanya. Di dalam puisi itu dikatakan begini, saudara, pencipta manusia menjadi manusia, sehingga sang penguasa bintang harus menyusu dari ibunya.
Sang roti hidup harus merasakan lapar. Sang mata air harus merasakan haus. Sang terang dunia harus tertidur. Sang jalan harus merasakan lelah dalam perjalanannya. Sang kebenaran dihakimi sebagai saksi palsu. Sang guru dicambuki. Sang Maha Kuasa menjadi lemah. Sang penyembuh terluka. Sang kehidupan harus merasakan kematian. Inilah pengorbanan Allah yang tidak terbatas itu untuk datang ke dalam dunia. Oleh karena kasih Allah yang sangat besar kepada dunia dan manusia. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa tujuan Sang Pencipta alam semesta ini? Apa tujuan Allah Sang Pencipta kita, saudara? Sehingga Dia mau menjadi manusia yang terbatas, saudara-saudara. Saudara-saudara, tujuannya yang pertama adalah untuk menghapus dosa manusia. Atau bahasa Alkitab mengatakan untuk bisa menjadi juru selamat manusia. Berulang kali saya selalu mengatakan kepada sidang jemaat semua bahwa masalah yang terbesar yang dihadapi manusia adalah masalah dosa. Saudara-saudara, manusia itu diberi akal budi oleh Tuhan. Manusia diberi kepandaian oleh Tuhan. Sehingga sudah banyak misteri kehidupan, misteri yang terjadi di dalam dunia ini bisa dipecahkan oleh manusia. Manusia diberi akal oleh Allah untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa, masalah-masalah yang terumit, yang sangat rumit sekalipun bisa diselesaikan oleh manusia. Ada banyak penemuan-penemuan yang secara manusia sulit untuk masuk akal, tetapi itu bisa ditemukan oleh manusia. Tetapi ada satu hal, saudara, yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang manusia pun di muka bumi, yaitu masalah dosa. Saudara, bahkan orang yang paling pandai sekalipun, orang yang terpelajar sekalipun, orang yang sudah punya banyak pengalaman di dalam dunia sekalipun, orang yang memiliki pengertian sekalipun, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah yang satu ini, yaitu masalah dosa. Saudara-saudara, dosa ini mengakibatkan sesuatu yang mengerikan, saudara. Dan banyak kali manusia tidak memahami akibat dosa yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Akibat dosa yang pertama adalah manusia mengalami kematian. Maksudnya manusia mengalami kematian adalah manusia tidak bisa menanggapi hal-hal yang baik dari Allah. Oleh karena manusia sudah mati karena dosanya. Saudara, coba saudara lihat, kalau ada orang yang sudah mati, saudara-saudara, sekalipun dikeliling, dia di sekelilingnya, saudara-saudara, ada masakan-masakan yang enak dan sangat enak. Orang yang mati tidak bisa merespon. Orang yang mati tidak bisa mencium aroma yang wangi, yang sedap dari makanan, saudara. Bahkan orang yang mati tidak bisa beranjak untuk menanggapi atau mungkin untuk mencicipi makanan itu. Itulah yang namanya mati, saudara-saudara. Dan firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan ketika Allah berfirman kepada Adam, saudara-saudara, Adam dan Hawa, Allah mengatakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, sebab ketika kamu memakannya kamu akan mati. Saudara-saudara, tetapi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, sehingga ketika Adam
tidak bisa menanggapi kasih karunia Allah. Yang kedua, akibat dari dosa adalah manusia terpisah dari Allah yang menciptakan hidupnya. Manusia terpisah dari Allah yang memberi hidup kepada dia. Manusia terpisah dari pemberi hidup itu. Sehingga keadaan manusia setelah jatuh di dalam dosa mengalami kekosongan di dalam jiwanya. Hidupnya berantakan, saudara-saudara. Hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Itu semua adalah akibat dosa. Dan yang terakhir, akibat dosa adalah manusia mengalami kebinasaan untuk selama-lamanya, mengalami penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena Allah tahu, saudara-saudara, manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya. Bahkan karena Allah tahu akibat dosa itu mengerikan, oleh sebab itulah Allah sendiri datang ke dalam dunia, berkorban untuk datang ke dalam dunia, menawarkan dirinya kepada manusia, saudara-saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, hari ini pada suasana Natal hari ini, sambutlah Yesus Sang Juru Selamat. Dia akan menyelesaikan masalah di dalam hidupmu, khususnya masalah dosa. Kalau kau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan menghapuskan. Engkau dijadikan menjadi kudus di hadapan Allah. Bahkan di dalam Matius ini sudah dijelaskan. Di dalam ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Perhatikan, karena dialah yang akan
ini, saudara. Saudara, sebagai contoh, saudara-saudara, Bapak Gembala itu kalau rapat keluar kota, tugas keluar kota, pokoknya selain hari Minggu, Bapak Gembala selalu ingin mengajak saya, saudara-saudara. Saya walaupun lelah, saya berusaha untuk mendampingi Bapak Gembala, menyertai Bapak Gembala, mendampingi Bapak Gembala. Dan ketika Bapak Gembala rapat, saudara-saudara, saya tidak ikut rapat, saya tidak ada bersama dengan Bapak Gembala, tetapi saya tetap ada di penginapan. Saya memang mendampingi Bapak Gembala, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Pendampingan saya ini pasif. Saya hanya nemenin saja dan berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tetapi Allah kita yang disebut Immanuel, ketika dia mengatakan aku menyertai engkau, itu berarti penyertaannya itu aktif, saudara-saudara. Maksudnya adalah, saudara-saudara, Allah itu menyertai kita dan Allah berbuat sesuatu di dalam penyertaannya kepada kita. Saudara-saudara, dia menyertai kita sebagai gembala, saudara-saudara. Dan oleh sebab itulah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-9, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, saudara. Sebentar, saya akan buka Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Inilah bentuk penyertaan Allah. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, adalah Allah. Dia adalah penasehat ajaib buat kita, saudara-saudara. Saudara, kenapa dikatakan penasehat ajaib? Karena yang menjadi penasehat kita itu adalah Allah pencipta. Yang menjadi penasehat kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala-galanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itulah Yakobus mengatakan, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada
sebagai Bapa kita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Satu saat ada seorang hamba Tuhan yang sudah senior. Saudara, saya mengagumi beliau. Saya menghormati beliau. Sangat-sangat menghormati beliau. Saya kagum, saya ingin meniru beliau. Saya ingin belajar dari beliau. Dan tahukah saudara, satu saat saya mengalami sesuatu yang sangat berharga di dalam diri saya. Ketika beliau memperkenalkan saya, saudara, kepada teman beliau, beliau mengatakan, ini anak saya. Maksudnya saya, ya. Beliau mengatakan, ini anak saya. Ketika dia mengatakan ini anak saya, itu berarti beliau yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi memposisikan dirinya kepada saya sebagai bapak saya. Itu bapak di dunia sudah membuat rasanya saya bahagia sekali, lega sekali. Saya merasa itu anugerah buat saya. Siapa saya sehingga saya dianggap anak oleh beliau yang saya hormati. Saudara, tahukah saudara, Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, sekarang dia memposisikan dirinya di hadapanmu itu sebagai Bapakmu, Bapak kita, oleh karena kita sudah percaya kepada Yesus. Ini anugerah, saudara-saudara. Sebagai bapak, seorang bapak itu biasanya dia menjadi pelindung buat anaknya. Dia menjadi mentor yang mengarahkan anak-anaknya, yang membimbing anak-anaknya. Ini adalah hakikat seorang bapak. Bapak itu adalah seorang pribadi yang memelihara anak-anaknya dengan kasih. Bapak itu namanya bapak. Itu biasanya dia akan kerja keras, saudara-saudara, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Di dalam firman Tuhan dikatakan dia Bapa yang kekal bagi saudara dan saya. Kekal maksudnya bahwa dia Bapa yang selalu ada buat saudara dan saya. Dalam segala situasi dan kondisi hidupmu, saudara-saudara, Bapa tidak akan pernah meninggalkan engkau, sebab dia Bapa yang baik. Bapa di dunia ini saja, saudara, yang namanya Bapa yang baik. Ketika anaknya gagal, ketika anaknya jatuh, Bapa yang baik tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Bapa yang baik tidak akan mengatakan, sudah, kamu sekarang bukan anak saya, malu-maluin saja. Tidak, saudara-saudara. Tetapi yang namanya bapak yang baik, ketika dia melihat anaknya gagal, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam sekolah, dia akan tetap merangkul anaknya. Bahkan bapaknya akan terus mendampingi anaknya sampai anaknya itu berhasil. Apalagi bapak yang kekal, yaitu Allah yang tidak terbatas, yang sekarang menyertai saudara dan saya. Dia selalu ada. Itulah makanya dikatakan dia kekal, selalu ada terus, dan keberadaannya tidak berakhir buat saudara dan saya. Dia pembelamu, saudara. Dia mencukupi hidupmu, dia pelindungmu, dia memelihara hidupmu. Bahkan dia juga sudah mempersiapkan masa depan yang penuh harapan buat hidupmu. Luar biasa. Dan Allah yang menyertai kita itu juga disebut Raja Damai. Maksudnya Raja Damai adalah dia adalah sumber damai dan ketenangan hidup yang kita butuhkan sementara kita ada di dalam dunia ini. Ketika Allah menyertai kita dan engkau betul-betul hidup di dalam Allah, engkau akan dapat menikmati yang namanya teduh jiwamu, teduh. Ada satu pujian yang mengatakan nyamanlah jiwaku. Pengarang pujian ini ketika dia mengarang pujian tentang nyamanlah jiwaku, pengarang ini tidak ada dalam
sedang dalam keadaan yang diberkati dengan beratus-ratus juta atau miliar. Tidak. Tetapi pengarang lagu ini ketika mengarang lagu Nyamanlah Jiwaku, pengarang lagu ini ada di dalam keadaan krisis hidup yang luar biasa. Anak-anaknya semua meninggal, saudara-saudara. Dan dalam posisi kondisi yang seperti ini, Raja Damai itu datang memenuhi hati dan seluruh hidupnya, sehingga dia dapat tenang, dia dapat jiwanya boleh dapat tetap tentram, hatinya teduh, sehingga dia mengarang pujian, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara, hari ini saudara dalam posisi seperti apa? Engkau mungkin sedang menghadapi masalah seperti pengarang lagu, mungkin bentuk masalahnya itu berbeda. Dan saudara merasa berduka cita, saudara merasa takut, saudara merasa sedih, saudara tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Hari ini datanglah kepada Raja Damai itu. Dia ada selalu buat saudara dan saya. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menyusup masuk di dalam hati saudara. Dan engkau dapat tenang di dalam badai. Engkau dapat tenang di dalam gelora hidup yang menakutkan. Engkau dapat tenang di dalam melewati hidup ini. Jadi saudara-saudara, Natal adalah bukti kasih Allah yang nyata bagi manusia. Sambutlah Yesus, saudara-saudara, sebagai juru selamat yang menebus dan memulihkan hidupmu. Sambutlah hari ini Yesus sebagai gembala yang selalu menyertai saudara dan memimpin kehidupan saudara. Maka engkau akan dapat menikmati makna Natal yang sesungguhnya di dalam kesederhanaan, di dalam mungkin keteduhan. Engkau akan dapat menikmati kasih Allah yang begitu besar, saudara. Engkau akan dapat bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah berkorban bagi hidupku. Apapun keadaanmu hari ini saudara, Dia adalah penasehat yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa buat saudara. Dia adalah Bapa yang kekal. Dan Dia adalah Raja Damai. Mari kita berdoa saudara-saudara. Hampiri Tuhan dan buka hatimu, izinkan Allah dengan lembut kembali. Izinkan Dia menguasai seluruh hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memberikan respon terhadap firman Allah yang baru saja kita dengarkan. Kita buka hati kita. Sekali lagi, Natal mengingatkan kepada kita tentang kabar baik. Natal mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada umat manusia di seluruh dunia ini. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita menyambut Yesus lahir di dalam hidup kita dan menjadi orang Kristen yang senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang juga mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa Dia adalah Tuhan Immanuel yang menyertai setiap saya dan saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Dialah yang menjadi gembala yang baik buat saya dan saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di awal tahun 2020 dan tidak lama akan mengakhiri tahun 2020, yakinlah bahwa Tuhan juga yang akan menyertai saya dan saudara memasuki tahun baru 1 Januari 2021 yang tinggal beberapa hari ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Segala hormat, puji dan syukur bagi-Mu Bapa di sorga, yang sudah menyatakan kasih-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami umat manusia. Engkau datang supaya manusia yang berdosa dan manusia yang percaya kepada Tuhan dapat diselamatkan, sebab hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit dari antara orang mati, tanda bahwa Engkau adalah kehidupan, tanda bahwa Engkau adalah pengharapan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat ketebusan darah-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus menjagai, melawat umat-Mu dimanapun mereka berada, rumah tangga lepas rumah tangga, usaha pekerjaan, ladang ternak, warung tokonya. Kiranya Tuhan berkemurahan menolong dan memberkatinya, dan setiap umat-Mu boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintah kami di dalam tangan kuasa Allah. Biarlah memberkati pemerintah kami, politik, ekonomi, sosial, budaya ada di negeri ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan pandemi yang masih belum berakhir, kiranya Tuhan Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa, atas dunia ini, kiranya boleh melindungi dan mengasihani bangsa kami, sehingga sesegera mungkin kami boleh melewati dan masa pandemi ini, virus corona ini boleh segera berakhir. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini, ataupun setiap umat-Mu yang sudah menerima firman-Mu dan di rumah, di tempat di mana mereka berada, Allah juga yang akan terus memberkati mereka, menaungi mereka, dan terus membuat hati mereka condong kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada, sekarang arahkan hatimu dan angkat kedua belah tanganmu. Terimalah segala berkat-berkat Allah yang amat dahsyat. Kiranya berkat Allah Bapa Surgawi, kasih karunia, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus oleh kiranya menyertai setiap umat-Mu dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput para saleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengakhiri semua ibadah ini. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama, amin.